Malaysia sekarang menjadi salah satu negara yang dibolehin lewat Selat Hormuz. Ini dikonfirmasi langsung sama Menlunya Iran. Dari jam 11, jam setengah 11 ngantri, jam 1 baru nyampe sini, guys. Aku tak faham kenapa aku isi minyak kereta biasa aku sampai RM100. Tengok ni, sampai RM100. Sebenarnya dia baru RM56. Kalau tak ada subsidi adalah RM110. Mati kalau tak ada subsidi. Jadi kemarin itu Iran ngeluarin daftar nama-nama yang boleh masuk ke tempatnya mereka, ke Selat Hormuz. Tapi Indonesia tidak termasuk. Dan Iran udah ngeluarin sih daftar-daftar negara yang boleh jadi membershipnya mereka. Bayar uang tol ini. Total ada 6 negara lah. Salah satunya negara yang ya tentu saja memiliki keahlian buat jilat pantat Iran plus jilat pantat Donald Trump juga. Nah kita tadi nggak mau bahas itu guys. Kita banyak yang bertanya para sahabat, kenapa Malaysia dan juga Thailand diperbolehkan untuk impor barang minyak dari lewat Selat Hormuz, sedangkan Indonesia masih tidak diperbolehkan, masih tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang semua dunia kecoh pasal minyak global para sahabat. Antara konflik di Timur Tengah yang membuat semua dunia akan terkena dampaknya, yang seperti halnya krisis minyak para sahabat. Karena Selat Hormuz yang ada dekat di Timur Tengah yang bertepatan berada di Iran itu para sahabat, ternyata itu sudah ditutup, terjadi sudah hampir 1 bulan para sahabat terjadinya konflik itu para sahabat. Dan baru-baru ini ada isu bahwasanya di Asia ini yang merupakan Thailand dan juga Malaysia sudah diberikan izin untuk masuk di Selat Hormuz itu kapal-kapal dari 2 negara tersebut itu, dan termasuk di antara lainnya ada 8 negara yang sudah diperbolehkan para sahabat. Tetapi dekat Asia yang sudah masuk terdaftar itu ada 2, Malaysia dengan Thailand. Kenapa Indonesia kok tidak termasuk? Kenapa di Indonesia tidak termasuk macam itu? Banyak yang timbul tanda tanya. Ternyata Selat Hormuz itu dijadikan barang ataupun transaksi jalan tol lewat jalur alami macam itu. Bahkan si Bene pun mengatakan dengan terang-terangan bahwasanya Malaysia ini negara yang menjilat pantat Donald Trump macam itu, apalah segala macam. Tetapi kenyataannya di Indonesia para sahabat ini merupakan warga yang sangat masih terkena dampaknya. Banyak stesen minyak yang juga hampir pengiriman untuk logistik minyak BBM masih langka macam itu. Bahkan si warga juga panic buying. Dan mungkin kalau dekat negara Filipina dan juga negara Bangladesh, negara India, banyak yang sudah kehabisan minyak petron, minyak BBM macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia stok masih ada tetapi pengiriman lambat macam itu. Betul tidak dinaikkan, tetapi memang kadang-kadang banyak warga yang sudah beratur tidak mendapatkan minyak tersebut macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Malaysia sekarang menjadi salah satu negara yang dibolehin lewat Selat Hormuz. Ini dikonfirmasi langsung sama Menlunya Iran. Katanya udah ada 6 negara nih yang dianggap sahabat sama mereka dan dibolehin lewat. At least Malaysia bisa napas dikit lah terkait pasokan minyaknya. Sedangkan Indonesia, 2 kapal kita aja masih terjebak di sana. Udah hampir sebulan loh. Alih-alih gencar melobi, pemerintah justru milih untuk mengalihkan pasokan minyak ke negara lain. Cuma ya bisa jadi harganya makin bengkak gitu, karena dari sisi ongkos logistik, jarak, dan waktu tempuh, Timur Tengah itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan Amerika atau Afrika yang sekarang jadi opsi. Inilah pentingnya ketegasan dalam berdiplomasi ya guys ya. Bukan malah mencoba netral, ngikut sana-sini, tapi ujung-ujungnya bingung gitu, ngambang, abu-abu. Padahal udah jelas ya, apa yang dilakukan Amerika ke Venezuela, ke Iran, itu ya melanggar hukum internasional gitu.
Dari jam setengah 11 ngantri, jam 1 baru nyampe sini, guys. Jadi kemarin itu Iran ngeluarin daftar nama-nama yang boleh masuk ke tempatnya mereka, ke Selat Hormuz. Tapi Indonesia tidak termasuk dan Malaysia masuk. Kapal Malaysia diizinkan Iran lewat Selat Hormuz dan Indonesia masih stuck, masih belum boleh masuk kapal Indonesia. Ini list negara yang boleh: Cina, Rusia, Pakistan, Irak, India, Bangladesh. Tidak ada Indonesia. Yang Asia cuman Cina. Dan pertanyaannya, ada orang bangun. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia akan krisis? Dan jika krisis nggak ada BBM, kita harus gimana? Solusinya kita kembali ke sepeda. Dan di etalase gua, di bio gua udah naruh harga sepeda yang lagi promo. Ini sangat murah. Sebelum terlambat, baiknya kita berjaga-jaga. Karena di Vietnam itu karyawan-karyawannya ke kantor sudah menggunakan sepeda dan jalan kaki. Aku lihat ya dari postingan itu banyak banget komentar soal Indonesia karena nggak masuk daftar negara yang disebut sama Iran. Contohnya komentar-komentar ini, padahal ya realitanya itu nggak sesederhana itu loh. Selat Hormuz itu kan salah satu jalur yang paling penting di dunia kan. Tempat lewatnya hampir 20% perdagangan minyak global. Dalam situasi konflik, wajar aja kalau Iran menyebut beberapa negara tertentu. Biasanya tuh yang punya hubungan strategis, kepentingan langsung, dan koordinasi intens. Indonesia memang nggak disebut ya, tapi itu bukan berarti Indonesia tidak mampu atau tidak dihargai. Indonesia punya prinsip politik luar negeri yang sudah lama dijaga, bebas dan aktif ya. Artinya, kita tidak berpihak pada blok tertentu, tapi tetap aktif menjaga hubungan dengan semua pihak. Dan dari sisi energi, Indonesia juga tidak sepenuhnya bergantung pada jalur ini. Pasokan migas kita datang dari berbagai negara, jadi tetap ada alternatif ya. Jadi, daripada melihat ini sebagai Indonesia yang tidak masuk daftar, mungkin lebih tepatnya kita lihat sebagai Indonesia memilih tetap berada di posisi yang independen. Dan di situasi global yang kompleks, itu justru kekuatan loh. Jadi teman-teman udah resmi ya, Iran itu mengizinkan kapal lewat keluar dari Selat Hormuz. Tapi dengan catatan mereka harus bayar tol. Jadi Iran menemukan mekanisme bisnis baru, ini bisnis model yang luar biasa, yang mungkin mereka terinspirasi dari bisnis jalan tol. Jadi bukan cuma mobil doang yang keluar masuk jalan tol harus bayar. Sekarang Iran ini menemukan bisnis model baru di Selat Hormuz itu guys, yang selat yang sebetulnya terbuat dari alam. Sekarang orang harus bayar $2 juta buat melintas di Selat Hormuz. Luar biasa ini. Dan Iran udah ngeluarin sih daftar-daftar negara yang boleh jadi membershipnya mereka bayar uang tol ini. Total ada 6 negara lah. Salah satunya negara yang ya tentu saja memiliki keahlian buat jilat pantat Iran plus jilat pantat Donald Trump juga. Nah kita tadi nggak mau bahas itu guys. Kita mau bahas kok mendadak Iran punya ide brilian begini. Dan sebetulnya Iran tambah cuan atau tambah rugi nih dengan terjadinya perang ini. Nah teman-teman tahu nggak sih, uang tol yang dicas Iran itu $2 juta loh. Dan dalam satu hari sebelum ada perang ya, itu sekitar 110 kapal loh yang lintas bolak-balik di Selat Hormuz. So kalau lu hitung ya, 110 kapal ini masing-masing harus bayar $2 juta, berarti total yang harus dibayar itu setara $220 juta per hari. $220 juta per hari itu setara 3,7 triliun guys. Gue ulangin, 3,7 triliun per hari duit yang masuk ke Iran. Gak peduli minyaknya dari mana. Minyaknya bisa dari Oman, dari Kuwait, dari Qatar, dari Arab Saudi, gak peduli. Yang penting lu kalau lewat Hormuz lu bayar 3,7 triliun per hari ke Iran guys. Jadi satu kapalnya sekitar $2 juta. Nah ini sebetulnya menarik guys. Kenapa? Karena kalau lu setahunkan ya omzet dari uang tol aja nih, belum jual beli minyaknya, itu setara 1.350 triliun loh dalam satu tahun. Aku tak paham kenapa aku isi minyak kereta besa aku sampai RM100. Tengok ni, sampai RM100. Lepas tu aku print receipt. Sebenarnya dia baru RM56. Kalau tak ada subsidi adalah RM110. Mati kalau tak ada subsidi.
RM110 setiap minggu kalau aku nak isi minyak, mati oi. Nasib lah ada subsidi ni. Subsidi dia sampai RM53. Berapa juta rakyat Malaysia kita ada yang dapat subsidi ni. Lain macam tu. Hoi, zaman perang ni harga minyak. Dan hari tu aku tengok video dia orang kata dekat Singapura, kalau kereta Beza ni, kalau nak isi full tank RM400. RM400 untuk kereta Beza. Mata wang pun baru 3 kali ganda. Tapi isi minyak, oi, lain macam Oi, nasib baik. Aku bersyukur tu. Aku bersyukur. Korang bersyukur tak? Dan semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa sonar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear, BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dan total kebutuhan kita. Tapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Bayangkan di beberapa negara sekarang ada petrol pump terpaksa tutup. Bukan sebab tak nak jual, tapi sebab minyak tak cukup. Apa sebenarnya yang berlaku? Dunia hari ini sedang berdepan dengan krisis tenaga besar, berpunca daripada konflik melibatkan Iran, iaitu laluan penting dunia, Strait Hormuz yang bawa hampir 20% bekalan minyak global terganggu. Bila laluan ini terjejas, bekalan minyak dunia terus jadi ketat. Harga melonjak dan kesannya satu dunia terasa. Ada negara mula hadkan penggunaan minyak, ada yang kena beratur panjang di stesen minyak. Malah lebih 300 petrol station di beberapa tempat dilaporkan kehabisan bekalan. Inilah realiti dunia bila bekalan global terganggu. Rakyat biasa yang paling terasa. Tapi di Malaysia, kita masih boleh isi minyak seperti biasa. Kenapa? Sebab kerajaan ambil langkah awal. Kekalkan subsidi, kawal harga dan pastikan bekalan mencukupi walaupun harga dunia melonjak naik. Mudah cerita, dunia sedang bergegar dengan krisis minyak, tapi di Malaysia kerajaan cuba menjaga kebajikan rakyat. Bila kita tengok negara lain bergelut dengan petrol pump tutup, kita akan faham kestabilan yang kita ada hari ini bukan sesuatu yang datang sendiri. Ini adalah hasil keputusan dan usaha untuk melindungi rakyat. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bukan setakat Indonesia dan juga Malaysia dan juga Singapura ataupun Thailand ataupun Vietnam ataupun mana-mana negara, semuanya terkena dampaknya para sahabat tentang adanya konflik yang ada dekat di Timur Tengah macam itu. Dan dekat Indonesia para sahabat, ini merupakan masih angka kenaikan BBM masih sebenarnya belum ada kenaikan macam itu. Masih barang subsidi macam itu. Tetapi tahu sendiri kan, barang subsidi yang ada dekat Indonesia itu masih diecer, ditengkulak ataupun dikulak lagi, dibeli oleh pengecer-pengecer yang ada dekat kampung-kampung, karena stesen minyak yang ada dekat Indonesia ada di bandar-bandar sahaja. Jadi kebanyakan minyak pertalite atau minyak yang subsidi yang pertalite masih diambil ataupun dikulak lagi sama pengepul-pengepul kecil dan dijual di kampung-kampung sahabat dengan harga yang sangat mahal karena BBM langka macam itu. Bahkan kalau Pertamax yang ada dekat di Indonesia itu harga yang tak ada subsidi. Itu jarang kali orang nak beratur panjang-panjang. Yang beratur panjang-panjang yang ada dekat Indonesia itu yang subsidi. Dan banyak orang sampai pingsan, sampai nunggu
beratur panjang-panjang dan tiba-tiba dah sampai untuk mengisi, minyak sudah habis macam itu. Kebanyakan macam itu. Dan dekat Malaysia, kalau tidak disubsidi ya para sahabat, itu pun juga mahal. Tetapi kerajaan Malaysia memang mensejahterakan masyarakatnya yang merupakan kalau harga asal beli 100 dan kalau sudah disubsidi hanya menjadi 53 macam itu para sahabat. Jadi dekat Malaysia itu disubsidi budi 95 oleh kerajaan Malaysia, disejahterakan rakyatnya. Tetapi tak semua orang boleh mendapatkan subsidi, harusnya punya lesen dan juga punya IC macam itu. Punya IC saja tak punya lesen tak dapat subsidi budi 95 macam itu. Dan memang kalau yang Mas Farhan tengok update yang sekarang, harga minyak yang non subsidi pada sahabat dekat Malaysia sudah naik macam itu. Karena memang tahu sendiri harga barangan minyak global impor ekspor antara di dunia ini pada sahabat sudah naik macam itu indeksnya. Tetapi ada kabar gembira bahwasanya Malaysia sudah diizinkan minyak tanker Malaysia, kapal tanker yang membawa minyak Malaysia sudah diizinkan di Selat Hormuz para sahabat, sudah diberi izin macam itu. Ini yang membuat gembira. Tetapi kenapa Indonesia kok masih timbul tanda tanya, kok nggak ada? Bahwasanya yang diberita sebelumnya kapal tanker muat minyak impor daripada impor ekspor yang datang ke Indonesia untuk diimpor oleh orang Indonesia para sahabat, oleh kerajaan Indonesia, katanya sudah lepas, tetapi katanya beritanya hoax. Dan sekarang ini Indonesia kok masih timbul tanda tanya. Benek juga mengatakan bahwasanya Iran sekarang berbisnis dengan membuat jalan tol secara alami, bahwasanya mereka harus membayar 22 juta US dollar macam itu para sahabat. Kenapa sih Indonesia itu tidak mengelola minyak sendiri dari dulu dan juga membuat penampungannya lebih besar macam itu? Itulah bertanggung jawab pemerintah. Yang memang semacam itu para sahabat dekat Indonesia, macam kalau minyak pertalite memang diserbu oleh warga karena tidak ada pembatasan ataupun semacam budi 95 yang dikelola kerajaan Malaysia. Tak ada dekat Indonesia. Semuanya orang boleh beli minyak subsidi macam itu. Kaya, miskin, orang yang punya lesen, yang tak punya lesen, itu semuanya boleh kalau dekat Indonesia para sahabat, karena tidak dikelola oleh pemerintah macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.